Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa saat yang lalu saya sempat jalan-jalan ke sebuah toko buku yang ada di Semarang, dan saya menemukan satu buku yang cukup bagus, yang menjelaskan tentang sejarah Palestina. Dalam buku itu diungkapkan bahwa ternyata sejak awal Palestina itu adalah tanah yang didiami oleh pribumi bangsa Arab. Nah, bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang berbahagia, buku yang saat ini berada di tangan saya adalah sebuah karya dari seorang sejarawan India yang bernama Zafarul Islam Khan, PhD. Jadi buku ini berjudul Tarikh Filistin Al-Qadib. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Siapa Orang Asli Palestina? Sejarah singkat Palestina kuno dari invasi pertama Yahudi hingga akhir Perang Salib. Tahun 1220 sebelum Masehi sampai tahun 1359 Masehi. Saya membeli buku ini sendiri, jadi ketika hari ini saya ingin mencoba untuk membedah buku ini, tidak ada endorse sama sekali, dan juga tidak ada maksud untuk mempromosikan. Hanya saja buku ini merupakan buku yang sangat menarik, yang saya kira para pemirsa semua bisa membeli buku ini dan membacanya, untuk menambah wawasan kita semua. Nah, di mana letak kemenarikan dari buku ini? Buku yang ditulis oleh sejarawan India ini memberikan tinjauan yang adil dan sekaligus komprehensif terhadap klaim-klaim sejarah yang dipolitisasi oleh sejumlah pihak terkait dengan Palestina. Berbagai klaim tersebut lantas diuji oleh Zafarul Islam Khan dengan menelusur berbagai sumber referensinya dan sekaligus disandingkan dengan catatan sejarah yang terpercaya. Di antara klaim yang berkembang misalnya berkaitan dengan pernyataan bahwa Palestina itu adalah Eretz Israel atau tanah Israel. Alih-alih menyetujui ungkapan ini, Zafarul Islam Khan justru mengkritiknya. Sejak awal, Palestina tidak pernah disebut sebagai Eretz Israel dalam berbagai literatur yang dimiliki oleh masyarakat Ibrani klasik. Wilayah ini sering disebut sebagai Ard Kan'an atau Tanah Kan'an. Hal ini mengacu pada surat-surat Amarna yang berasal dari abad 15 sebelum Masehi. Sebutan ini juga diperkuat dengan hasil sejumlah penggalian, di mana wilayah ini sering disebut sebagai Kinahi atau Kinahna. Perjanjian Lama sendiri, yaitu naskah kitab suci yang diakui oleh kalangan masyarakat Israel atau Yahudi, juga menggunakan nama Kan'an ini untuk menyebut wilayah yang dimaksud. Nah, munculnya istilah Eretz Israel berkembang setelah Yahudi menyerang wilayah ini. Jadi mereka sebenarnya adalah pendatang. Atau dengan kata lain, mereka sebenarnya adalah penjajah sejak awal. Nama Palestina sendiri kemungkinan diambil dari nama bangsa yang tinggal di dataran utara dan dataran selatan dari wilayah Palestina ini. Mereka dikenal sebagai bangsa Filistin. Salah seorang sejarawan Yunani kuno yang bernama Herodotus, pada abad 4 sebelum Masehi, dia menyebutkan bagian dari wilayah Suriah ini dikenal sebagai Palestina. Jadi hal ini mengacu pada sejarah lama bahwa Palestina itu memang merupakan bagian dari wilayah Syria. Nah, istilah Suriah Palestina itu masih dipakai oleh para sejarawan Yunani yang bernama Eusebius antara tahun 37 sampai tahun 59 Masehi. Sebab wilayah ini sejak masa lampau memang terhubung dan merupakan bagian dari wilayah Syria kuno. Ungkapan Herodotus ini juga diikuti oleh Ptolemeus dan Plinius antara tahun 23 sampai 79 Masehi yang menggunakan istilah Palestina sebagai bagian dari Gurun Arab. Lantas siapa penduduk Palestina sejak masa kuno? Menariknya, justru sejak masa kuno, sebelum kedatangan bangsa Ibrani, wilayah yang hari ini kita sebut sebagai Palestina sudah dihuni oleh bangsa Arab. Bangsa-bangsa yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan adalah bangsa Amori yang terdiri dari 7 suku, yaitu suku Amori, Kan'an, Het, Hewi, Girgasi, Feris, dan Yebus. Dari 7 suku ini, hanya orang Het saja satu-satunya yang bukan merupakan ras Semitik. Pada masa ini, bangsa Israel belum tinggal di wilayah Palestina, sampai kemudian terjadi perang di mana mereka mulai melakukan aneksasi terhadap wilayah ini. Ketika Nabi Daud mulai masuk ke wilayah ini dengan kekuatan perang, beliau banyak mendapatkan bantuan dari leluhur bangsa Arab. Dan ketika Saul mendirikan kerajaannya,
dia tidak pernah berhasil menaklukkan lembah Jezreel atau Marj bin Amir yang dihuni oleh bangsa Filistin. Sedangkan bangsa Kan'an yang tinggal di wilayah ini, mereka juga terdiri dari bangsa Arab Baidah. Mereka, bangsa Kan'an ini, telah menjadi bagian dari kabilah-kabilah bangsa Arab di Palestina sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi sejak awal bangsa-bangsa yang tinggal di Palestina, yaitu bangsa Kan'an dan bangsa Filistin, mereka sudah mendapat kedengkian dari kaum Yahudi atau kaum Israel. Apalagi sejak awal bangsa Filistin sudah memiliki peradaban yang lebih maju dan unggul dibandingkan orang-orang Israel, dan bangsa Filistin ini mereka selalu berupaya untuk menghalangi ambisi penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Lantas sejak kapan invasi Yahudi itu dimulai? Jadi dalam buku ini dibahas, mereka melakukan serangan itu mulai sejak tahun 1220 sebelum Masehi. Setelah berkali-kali mereka mengalami kegagalan menaklukkan wilayah ini, maka pada tahun 1020 sebelum Masehi, bangsa Israel di bawah Raja Saul kembali menyerang dan ia terbunuh oleh bangsa Filistin pada tahun 1000 sebelum Masehi. Daud kemudian melanjutkan penaklukan dan dia berhasil mengalahkan bangsa Filistin pada tahun 990 sebelum Masehi. Tetapi di sini perlu dicatat, Daud bisa menang bukan karena bantuan bangsa Israel. Daud menang bukan karena bantuan dari orang-orang Yahudi, melainkan dari bantuan leluhur bangsa Arab Palestina pada masa itu. Seorang sejarawan Inggris yang bernama Jeffries, dia menyatakan bangsa Arab memberi kontribusi yang sangat besar dalam memberikan kedudukan kepada Sulaiman, yang merepresentasikan zaman puncak perpolitikan Israel. Sulaiman yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman sendiri kemudian menjalin hubungan dagang dengan bangsa Arab di wilayah selatan Arab, yang dalam sejarah kita kenal sebagai bangsa Sabak, yang berada di sekitar kawasan Yaman. Zaman Nabi Daud dan Sulaiman ini adalah zaman yang paling dibanggakan oleh bangsa Israel. Pencapaian di masa inilah yang sering digunakan sebagai klaim untuk menguasai wilayah mulai dari Mesir hingga Sungai Eufrat. Selain itu, dalam buku ini masih banyak kita temukan ulasan lain, mulai dari terusirnya bangsa Israel dari wilayah Palestina. Kemudian mereka tersebar ke berbagai wilayah. Mereka kemudian berada dalam masa penjajahan bangsa-bangsa asing. Mereka mengalami diaspora dan seterusnya. Meski demikian, bisa ditegaskan sejak awal bahwa bangsa Israel atau Yahudi ini memang bukan bangsa yang sejak awal mendiami wilayah Palestina. Mereka sejak awal adalah pendatang, bahkan mereka adalah penjajah di wilayah ini. Oleh karena itu, kalau kita hari ini menyaksikan Palestina berada di bawah kungkungan Zionis Israel, sejatinya mereka hanya melanjutkan proses penjajahan yang sudah terjadi sejak masa kuno. Dan sampai hari ini, bangsa Palestina, mereka terus melakukan perlawanan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, saya kira buku ini adalah buku yang sangat menarik untuk dipelajari. Silahkan baca agar mata kita lebih terbuka, silahkan kaji agar hati kita lebih berisi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.